One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali bersama saya Bapak yang kece, asik. Oke, langsung aja ya, kita akan memasuki bab kedua, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini kalian bisa kalian bisa membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelumnya mudah-mudahan juga kalian sehat walafiat ya semuanya, dan dijauhkan dari mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa langsung atau bisa bertemu dan bertatap muka kembali ya di kelas yang tercinta atau di sekolah MAN 1 yang tercinta. Oke, langsung aja. Di bab kedua ini kita akan membahas yang pertama adalah amal soleh ya. Akhlak terpuji yang pertama adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan yang baik yang mendatangkan pahala, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh dari sisi Arab yaitu amal dan soleh. Amal berarti perbuatan, dan soleh artinya baik atau lawan dari rusak. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh adalah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, dan patut dikerjakan, baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, atau pekerjaan yang bersifat sosial seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama, dan lain-lain. Amal soleh penting untuk dilakukan oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Selanjutnya, dalil amal soleh, yaitu yang biasa kita baca ya, atau yang sudah hafal lah semuanya, yaitu pada surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Al-Asr ayat 13. Amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu pertama, mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Yang kedua, memiliki niat yang baik. Lalu yang ketiga, sabar di tengah melaksanakannya. Yang keempat, ikhlas setelah melaksanakan amal soleh. Oke, dan ada toleransi. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi berarti kelapangan dada, dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain. Oke, dalil toleransi yaitu pada surat Al-Mumtahanah
ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan kesembilannya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi. Yang pertama, memahami bahwa dalam kehidupan selalu terdapat perbedaan, lalu tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi dan menerima saran dan masukan dari orang lain, sikap menerima kritik, tidak sombong, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi. Nilai-nilai positif toleransi selanjutnya adalah dapat menjalin persaudaraan, persatuan, dan kesatuan dalam masyarakat, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, menimbulkan sikap saling menghormati antar sesama, menciptakan rasa aman, tentram, tenang, dan damai dalam masyarakat, menghilangkan sifat dengki, fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan. Nah, itu adalah nilai-nilai positif toleransi. Selanjutnya ada musawah. Apa itu musawah? Musawah adalah secara etimologi berarti sama, tidak kurang, dan tidak lebih, yaitu sama ya, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi musawah berarti persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat, atau harta dan hal lainnya. Lalu ada ibadah-ibadah yang mengandung prinsip musawah. Ya, apa itu ibadah? Yang pertama adalah sholat. Sholat karena seluruh umat Islam berkewajiban memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat. Setelah itu mereka masuk ke dalam masjid membentuk saf-saf yang lurus. Diri mereka bersatu di dalamnya. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara yang lemah dan yang kuat, dan antara pejabat dan rakyat. Dan hal ini bersifat harian. Nah, itu ya jadi persamaannya. Jadi tidak ada yang dibedakan. Yang selanjutnya adalah zakat. Zakat diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta banyak sebagai upaya untuk menempuh persamaan derajat, sehingga tidak terpaut jurang pemisah yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Nah, itu ya ibadah yang mengandung prinsip musawah adalah selanjutnya adalah zakat. Lalu selanjutnya adalah haji. Ibadah haji juga demikian. Semua orang berkumpul di padang Arafah misalnya dengan pakaian yang sama. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara orang yang berkulit hitam dan berkulit putih. Semuanya berada dalam tempat dan posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga selanjutnya adalah ukhuwah.
Ukhuwah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti persaudaraan. Secara umum, ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Persaudaraan yang dilakukan oleh umat Islam diistilahkan dengan istilah ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah merupakan bentuk persaudaraan yang lintas wilayah dan kebangsaan. Jadi siapapun orangnya dan dari mana saja asalnya, selagi ia seorang muslim, maka ia adalah bersaudara. Dalil ukhuwahnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu ada macam-macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yang ketiga ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Kalau watoniyah berarti persaudaraan kebangsaan. Ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariah ya, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Sebelumnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang saleh dan solehah, dan kita semua menjadi orang yang sukses. Oke, pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Akhirul kalam wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.